Selamat pagi Bu, perkenalkan nama saya Samuel Tagalung dengan NIM 31S23018. Di sini saya akan menjelaskan presentasi yang keempat mengenai heat condition with a chemical heat source. Adapun fenomena yang terjadi yaitu sebuah umpan dialirkan melalui reaktor fixed bed dengan aliran aksial, di mana reaktan memasuki reaktor dari sisi kiri atau jet sama dengan minus tahingga dan produk keluar dari sisi kanan, jet sama dengan positif tahingga. Reaktor ini terdiri dari tiga zona utama, yaitu zona satu yang berisi partikel inert yang sebelum reaksi dimulai, dan zona 2 sebagai zona reaksi yang mengandung partikel katalis, dan zona 3 yang kembali berisi partikel inert setelah reaksi berlangsung. Ketika reaktan memasuki reaktor, mereka mengalami difusi melalui ruang pori di antara partikel inert hingga mencapai zona reaksi. Dalam zona reaksi, reaktan berinteraksi dengan katalis, menyebabkan reaksi kimia berlangsung, menghasilkan produk yang kemudian mengalir keluar dari sistem. Gradien konsentrasi dan suhu terbentuk sepanjang reaktor, di mana laju reaksi dipengaruhi oleh fenomena transport seperti difusi massa, perpindahan panas, dan kinetika reaksi yang di permukaan katalis. Setelah melewati zona reaksi, produk yang dihasilkan terus mengalir melalui zona inert sehingga hasil akhirnya keluar dari reaktor. Selanjutnya, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai elemen volume, di mana terdapat seperti pada gambar kita kita dapat melihat terdapat zona satu, zona 2 dan zona 3, di mana zona satu berupa reaktan yang masuk ke dalam reaktor akan terlebih dahulu melalui zona satu. Di mana reaktan akan masuk ke dalam zona satu ke dalam reaktor yang terlebih dahulu melalui zona satu yang berisi partikel inert. Pada tahap ini tidak terjadi reaksi kimia, namun terjadi fenomena difusi massa di mana molekul reaktan mulai menyebar melalui ruang antar partikel dan mengalami distribusi aliran sebelum mencapai zona reaksi. Selanjutnya, zona 2. Fenomena utama dalam zona ini mencakup absorpsi reaktan pada permukaan katalis, reaksi kimia di situs aktif katalis, serta desorpsi produk yang terbentuk. Selama proses ini, transport massa berperan penting dalam penentuan efisiensi konversi, karena reaktan harus berdifusi ke dalam pori-pori katalis sebelum bereaksi. Selain itu, perpindahan panas juga terjadi akibat akibat reaksi yang mungkin bersifat endotermik atau eksotermik sehingga menyebabkan gradien suhu dalam reaktor. Selanjutnya, dalam zona 3, setelah mengalami konversi dalam zona reaksi, produk yang terbentuk mengalir melalui zona 3 yang kembali berisi partikel inert. Dalam zona ini, reaksi kimia sudah tidak terjadi lagi, namun produk masih mengalami transport massa dan perpindahan panas sebelum akhirnya keluar dari reaktor. Zona ini berfungsi sebagai area stabilisasi aliran untuk memastikan bahwa produk yang keluar telah mengalami pencampuran yang baik dan siap untuk tahap pemrosesan selanjutnya. Nah, di mana sepanjang reaktor terjadi penurunan konsentrasi reaktan dan peningkatan konsentrasi menciptakan menciptakan profil aliran yang dipengaruhi oleh berbagai fenomena seperti difusi molekuler, konveksi, kinetika reaksi, dan perpindahan panas. Selanjutnya, adapun asumsi yang digunakan itu yang pertama, fluida mengalir melalui tabung reaktor dalam aliran turbulen, yaitu dengan kecepatan aksial seragam pada nilai superficial. Yang kedua, densitas laju aliran massa dan kecepatan superficial semuanya tidak bergantung pada arah arah R dan Z. Yang ketiga, dinding reaktor diasumsikan terisolasi dengan baik sehingga suhu dapat dianggap tidak bergantung pada R. Yang keempat, laju volume produksi energi panas melalui reaksi kimia.
Yang kelima, SC adalah fungsi dari tekanan, suhu, komposisi, dan aktivitas katalis. Nah, adapun kontrol volume yang kita buat itu yang pertama pada muatan ini SC adalah fungsi tertentu, yang dimana alirannya yaitu pada di produk masuk dan bersentuhan dengan pada jet sama dengan nol, di mana jaraknya jarak garis ini ke sini adalah delta jet, dan pada saat produknya mau keluar jet sama dengan L. Selanjutnya penyebab transport, di mana ada dua penyebab transport, yang itu yang pertama konduksi dan konvektif, di mana pada konduksi terjadi perpindahan panas antara molekul, reaktan, katalis, dan produk secara konduktivitas, di mana Q sama dengan min K dt per dz itu adalah hukum hukum Fourier. Selanjutnya konvektif. Konvektif itu ketika umpan atau reaktan dimasukkan dalam reaktor pada saat zona zona 2 atau katalis, maka akan terjadi pergerakan bulk fluida, di mana setengah rho V kuadrat tambah rho H vektor dikali V itu tidak akan sama dengan nol. Selanjutnya neraca energi, di mana neraca energi yang kita gunakan itu ialah laju panas masuk dikurang laju panas keluar ditambah laju produksi panas itu akan sama dengan nol. Di mana laju panas konduksi itu Qz saat jet dikurangi dengan Qz J saat jet plus delta jet PR kuadrat ditambahkan dengan panas konvektif yaitu MCP delta T saat jet dikurang MCP delta T saat jet plus delta jet dikali PR kuadrat ditambahkan dengan disipasi panas yaitu delta Z pi r kuadrat SC sama dengan nol. Kemudian sama-sama kita bagikan dengan pi r kuadrat delta Z. Maka hasilnya pi Z saat Z dikurang dengan eh, Q Z saat Z plus delta Z per delta Z ditambah rho V CP kali T dikurang T0 saat Z dikurang T dikurang T0 saat Z saat Z plus delta Z per delta Z tambah SC sama dengan nol. Maka kita akan melimitkan persamaan ini yang di atas, maka diperoleh hasilnya yaitu min dQz per dz dikurang dengan rho VCP dTz per dz tambah SC sama dengan nol. Di mana QC ini bisa kita substitusikan dengan hukum Fourier, di mana bentuk umum persamaan hukum Fourier pada QZ sama dengan min K dt per dz. Maka kita substitusikanlah nilai QZ-nya menjadi min D per dz dikali min K dt per dz tambah SC itu kan sama dengan rho V CP dTz d tau z per dz. Setelah itu kita buat berdiri sendiri, kita ubah posisi menjadi rho V CP dikali d tau z per dz itu kan sama dengan kita kalikan min D per dz dikali min K dt per dz hasilnya K d kuadrat per D per dz kuadrat tambah SC, di mana V sama dengan V 0 dapatlah persamaan pertama. Selanjutnya karena ada tiga zona maka pada zona satu Z lebih kecil dari nol, maka kita substitusikanlah ke persamaan satu tadi menjadi rho V0 CP dikali DT zona satu per dz dikalikan dengan konduksivitas termal ZZ dikali dengan D kuadrat T1 per DZ kuadrat pada zona 2 saat Z lebih kecil dari nol dan lebih kecil dari L. Maka rho VC V0 CP dikalikan dengan DT2 per DZ enggak, DZ di sama dengan konduktivitas termal pada ZZ dikali D kuadrat T2 per DZ kuadrat tambah SC. Pada zona 3 pada saat Z lebih besar dari L, maka rho V0 CP dikali DT3 per DZ per konduktivitas termal ZZ D kuadrat T3 per DZ kuadrat, di mana disipasi panas hanya terjadi di zona 2. Selanjutnya boundary condition ataupun kondisi batas yang digunakan itu ada. Ada yang pertama pada kondisi batas,
Pada kondisi batas yang pertama saat Z sama dengan minus tahingga, maka T1-nya itu akan sama dengan T1. Di mana saat reaktan masuk ke minus tahingga, maka temperaturnya sama dengan temperatur di zona satu. Selanjutnya BC2, di mana Z sama dengan nol, maka T1 akan sama dengan T2. T2, di mana saat reaktan masuk ke zona Z0 maka temperatur T1 mulai terpengaruhi oleh ke temperatur zona 2. Selanjutnya BC3, saat Z sama dengan nol maka konduktivitas thermal pada ZZ sama dengan DT1 per DZ sama dengan koefisien ZZ pada DT2 per DZ, di mana maksudnya dalam zona ini sudah mengalami reaksi yang akan menyebabkan perubahan temperatur karena adanya panas dari reaksi atau konduktivitasnya akan sama. Selanjutnya BC4 pada Z sama dengan L, di mana eh, koefisien di mana T2 akan sama dengan T3. Selanjutnya BC5 di mana Z sama dengan L akan sama dengan konduktivitas thermal dt2 per dz itu akan sama dengan koefisien konduktivitas dt3 per dz. Kemudian BC6, uh, saat Z itu positif tak hingga, maka T3 itu akan bernilai finite atau temperaturnya bernilai finite atau terbatas. Konduktivitas panas diabaikan karena konversi panas lebih dominan pada kondisi aksial, di mana jika dihubungkan dengan koordinat tidak berdimensi atau Z sama dengan Z per L, maka panjang atau jaraknya, di mana itu adalah panjang atau jarak, di mana kondisi aksial yang tak berdimensi itu sama tadi, yaitu Z sama dengan Z per L atau sumber panas kimia sama dengan Z per L, di mana ZL itu adalah koordinat dan L itu adalah panjang. Eh, Kemudian kita dapat mensubstitusikan nilai M menjadi SC1 per eh, di mana sumber panas kimia untuk umum sumber panas kimia yang tak berdimensi itu ialah N sama dengan SC1 dikali L per rho Cp dikali V0 per T1 per T0. Selanjutnya kita substitusikanlah masing-masing boundary conditionnya itu ke masing-masing zona. Yang pertama pada zona 1, di mana pun BC1-nya itu saat T1 itu akan sama dengan T1. Maka eh rho CP kali V0 dt1 per dz sama dengan d kuadrat dt1 dz2 dikalikan dengan konduktivitas thermal dz, di mana d kuadrat t1 per dz2 ini diabaikan. Maka dapatlah yang sisa itu ialah rho CP V0 kali dt1 per dz sama dengan nol. Maka dt1 dt1 per dz sama dengan 0. Maka dapatlah distribusi temperaturnya itu D d theta 1 per dz sama dengan nol. Kemudian untuk zona 2 saat syaratnya itu tadi saat Z lebih kecil dari nol dan Z lebih kecil dari L, yaitu kita substitusikan menjadi kita substitusikan menjadi rho CP V0 per dt1 per dz sama dengan rho CP V0 per dt2 per dz dikalikan dengan 1 per rho CP V0, maka dt1 per dz dikurang dt2 per dz sama dengan SC per rho CP V0, maka itu akan sama dengan D per dz per T2 dikurang T1 sama dengan SC1 per T dikurang T0 per T1 dikurang T0 dikali 1 per CP V0. Selanjutnya D d theta per dz dikali dengan D per dz dikalikan dengan T2 dikurang T1 itu akan sama dengan SC1L di T2 dikurang T0 per rho CP V0 dikali T1 dikurang T0. Dapatlah maka dapatlah distribusi temperaturnya itu ialah D theta 2 per dz sama dengan NI theta. Selanjutnya untuk zona 3 saat Z lebih besar dari L, maka rho CP per 0 sama dengan
itu akan sama dengan DT3 per dz dan sama akan dengan konduktivitas ZZ dikali D2 T3 per dz kuadrat, di mana koefisien konduktivitasnya ini ialah diabaikan, maka sisa DT3 per dz sama dengan 0 per Cp rho Cp V0. Maka tadi ini 0 bagi menurut CP dikali V0 ini sama dengan 0, maka dapatlah distribusi temperaturnya itu d theta 3 per dz sama dengan 0. Sekian yang dapat saya presentasikan. Jika ada kesalahan yang saya ucapkan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.